adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 9 Maret 2022. Hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini akan datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada sebuah cerita pengalaman. Ada satu Sultan Jogja, Hamengkubuwono. Ketika masa muda dia sering belusukan. Terutama ketika rakyatnya panen. Dia membawa mobil, kemudian dia bertanya apa yang bisa dia bantu. Maka mereka rame-rame minta supaya bapak itu mengangkut padi, karung itu loh. Dia angkut ke dalam mobilnya, dia antar kemana. Demikian pula kadang-kadang dia juga pagi-pagi jalan, membawa mobilnya yang terbuka dan mempersilahkan embok-embok yang jualan, yang membawa gembolan itu untuk naik mobilnya. Jadi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dulu tidak seperti zaman sekarang di foto viral. Tapi suatu hari ketangkap. Itu disebut mereka di Paduka yang mulia itu. Kenapa? Ada seorang bapak yang cukup keras, menyuruh dia angkut ini, angkut itu, dan dia juga dengan kepolosannya dia angkut saja. Lalu temannya katakan, kamu itu pikir siapa dia? Ya, dia minta membantu kita, sudah toh, kenapa mesti repot? Dia bisikan, tahu enggak itu? Itu Hamengkubuwono. Langsung orang itu pingsan. Kenapa? Rajanya disuruh-suruh sama dia. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar dari Injil tentang Yunus dan tentang Yesus. Yunus sebagai tokoh legendaris dikenal oleh umat Israel dalam cerita di mana dia disuruh untuk mempertobatkan Niniwe, yaitu sebuah pulau di seberang di mana dia tinggal dan harus menggunakan kapal, tapi dia tidak mau. Suatu hari dia harus pergi ke sana dan ada undian. Dia harus keluar dari situ dia dan masuk perut ikan selama 3 hari.
Dan disitulah ada pertobatan Yunus. Maka kemudian setelah Yunus lepas dari perut ikan itu, dia dilemparkan ke Ninive, dan di sana dia mewartakan kabar tentang Yahweh. Dan umat Ninive yang keras kepala itu bertobat. Maka Yesus pada hari ini dalam Injil Lukas memperbandingkan situasi umat Yahudi yang tahu persis siapa yang datang. Tapi mereka tidak gubris Yesus itu. Maka Yesus membandingkan dengan orang di Ninive yang bertobat dan menghargai Yunus. Tapi orang Yahudi tidak menghargai. Sama seperti peristiwa kecil tadi. Raja yang merakyat datang membantu rakyatnya, tapi dicuekin, bahkan diperintah-perintah oleh rakyatnya itu. Tapi ketika dia sadar, rakyat itu pingsan. Yesus ingin mengajar kepada kita untuk melihat kehadiran Allah dalam dirinya. Tapi kita sering tidak mau tahu. Karena itu hal ini merupakan permenungan bagi kita saat ini. Banyak anak muda juga orang tua yang sudah tidak percaya sama Tuhan, meninggalkan agama masing-masing dengan mengatakan, aku tidak percaya sama Tuhan, aku tidak urusan dengan keagamaan. Kenapa? Karena alasannya adalah sering terjadi perang antar agama karena fanatiknya. Maka mereka katakan, daripada aku repot-repot, aku tinggalkan saja. Nah, hal ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi kita orang beriman. Pertama, sadar harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengutus putranya menjadi manusia. Yang kedua, penghargaan kepada Yesus itu diungkapkan dalam kehidupan kita nyata sehari-hari melalui proses cinta kasih dalam sesama, dan juga tahan banting ya, ketika kita mengalami kesulitan. Kita tidak lari meninggalkan Yesus, tapi mari berani memikul salib. Apalagi pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan mengapa Yesus sampai disalibkan. Padahal dia adalah putra Allah. Apa sih untungnya membela manusia? Tetapi Yesus membela kepentingan dan kemuliaan Bapa di surga yang telah menciptakan dunia ini dengan sungguh baik. Maka kesempatan ini mari kita gunakan. Jangan sampai kita pingsan seperti orang yang menyuruh Hamengkubuwono itu mengerjakan segala sesuatunya. Semoga Tuhan memberkati kita.